Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk hari ini. Sebelumnya ada yang sudah kenal dengan Bapak? Kalau mengatakan sayang sudah sayang di kawan, kita berkenalan singkat. Oke, nama Bapak Ahmad Ijatul Jaraid, bisa dipanggil atau disapa Bapak Jauh. Oke, sepakat Bapak Jauh? Bapak Jauh lah. Jauh. Kami ini baru pertama masuk kelas. Oke, jadi kita sambil berkenalan sambil mengundang wajah-wajah kalian yang ganteng dan cantik-cantik. Absen satu-satu. Ahmad Tapi Badani, Ananda Putri, Anugerah Ilahi, apa? Kedengaran? Arfan, Denis Ramadan, Difkan Gesapani, Eka Zahra, Elvina Clarita, Bahrian, Khalifa Azhar Putri, Mande Cynthia Absanti, Maisha Adila, Muhammad Ali Nazir, Muhammad Alima, Muhammad Insyari,
Muhammad Perdana Putra, Muhammad Irfan Kurniawan, Muhammad Reski, Muhammad Ridho Ansori, Muhammad Romi Wahyudi, Febriano Prasetyo, Bat Rakul Lada, Rafka Aditya, Rahila Arfilham, Tiara Devi, terakhir Siti. Pada pembelajaran terdahulu yang sudah belajar di bab 4 itu tentang apa semalam? Dengan bab 4 kebinekaan. Nah, jadi pada hari ini kita bab 5. Oke, kalian siapkan buku. Karena di pertengahan pelajaran kita ada games. Oke, sudah siap semuanya? Siap, kita lanjut. Bab 5. Menghargai lingkungan dan kebudayaan lokal. Kalau di buku kota itu halaman 4. Halaman berapa? Ya, halaman 28. Menghargai lingkungan dan kebudayaan lokal. Nah, lebih tepatnya materi kita itu pada bagian A, mengenal lingkungan sekitar. Oke, sudah ketemu di buku? Nah, jadi kira-kira ada yang pengen ketahui lah tentang lingkungan sekitar kita. Ada yang mau tahu lingkungan sekitar apa? Ada yang tahunya? Apa? Lingkungan sekitar? Ya, sekitar sekolah kita ada pohon dan jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu peserta didik mampu memahami dan menganalisis tentang lingkungan sekitarnya, baik nanti lingkungan fisik, flora dan fauna, dan lingkungan sosial. Oke, langsung ke materi kita lah, mengenal lingkungan sekitar. Apa itu lingkungan sekitar? Yang bisa lihat di sini. Lingkungan sekitar merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan kalian. Oke, baik benda hidup ataupun tak hidup. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Benda hidup dulu, benda hidup. Benda hidup manusia, hewan. Manusia, hewan, pohon. Oke, kira-kira yang ada benda tak hidup, kira-kira apa? Apa? Tanah. Oke. Batu. Batu. Dan kita hidup sehari-hari apa? Udara. Ya, udara atau oksigen. Nah, itu yang benda tak hidup lah. Nah, jadi paham jawab apa itu lingkungan sekitar, yaitu lingkungan yang ada di sekitar dunia. Nah, yang pertama itu ada satu lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik adalah bagian dari lingkungan manusia yang merupakan benda tak bernyawa. Oke. Contoh tanah atau daratan, air, suhu udara, gunung, bisa dan sebagainya. Nah, yang tak bernyawa, kalau tumbuhan atau fauna itu nanti masuk ke bagian selanjutnya lah. Oke, paham untuk lingkungan fisik? Kalau dia lalat, apa yang terkenal lingkungan fisiknya yang menjadi ciri khas dari lalat sini? Kira-kira? Pasar terapung. Pasar terapung masuk wilayah Banjarmasin tadi itu boleh masuk. Apa lagi kira-kira yang dia lalat? Ada yang tahu gosong? Tahu. Ada yang pernah gosong? Nah, itu salah satu lingkungan fisik kita. Gosong itu biasanya timbulnya pas lego. Ada yang pernah ke Pulau Rembang? Nah, tapi sekarang sudah ada dikunjungi lagi lah karena monyetnya itu sudah agresif karena awas ada dikunjungi.
Nah, oke, masih bagian lingkungan fisik. Ada daerah pesisir adalah daerah yang dekat dengan laut. Daerah pesisir biasanya berupa daerahnya datar dan tanahnya berpasir. Kira-kira daerah pesisir apa aja? Yang dekat dengan laut? Pantai gosong. Apa? Ada yang sering ke pantai sini? Yang sering liburan ke pantai? Pantai apa yang terkenal di Kalimantan Selatan? Takisong, oke. Apa lagi kira-kira? Banyak lah. Nah itu daerah pesisir itu yang daerah dekat dengan laut. Kalau di Bukutian itu ada hutan mangrove. Ada yang tahu hutan mangrove lah? Ada yang tahu? Ada yang tahu lah? Jadi hutan mangrove itu biasanya di daerah pantai yang berfungsi menjaga stabilitas pantai. Biasanya fungsinya bisa menghadang ombak sekiranya pada sampai ke pesisir atau tempat berkembang biak flora dan faunanya di situ. Biasanya itu kepiting dan ikan-ikan kecil lainnya lah di hutan mangrove. Kalau ikan-ikannya hutan bakau. Nah, itu oke, itu untuk daerah pesisir. Nah, selanjutnya daratan. Nah, daratan ini, daerah daratan adalah wilayah yang letaknya jauh dari laut. Daerah daratan biasa bisa berupa dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Kira-kira anak dan Banjarmasin masuk dataran tinggi atau dataran rendah? Nah, kenapa kira-kira? Oke, dan ciri-ciri dari dataran rendah itu biasanya lingkungannya itu sering terdampak banjir atau kalau yang Banyu Pasang itu naik banyu. Nah, Banjarmasin dan wilayah sekitarnya itu masuk dataran rendah lah. Biasanya suhunya panas hari-hari. Biasanya kalau Banjarmasin panas. Nah, beda dengan dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya berupa puncak, gunung, dan lembah lainnya. Ada yang pernah ke gunung lah? Siapa pernah naik gunung? Kemana? Tagora? Gunung Tagora? Nah, kalau Bapak sudah sering naik gunungan, ada Tahura, Batam Pandan, lumayan keliling dan jarang sekarang. Nah, kalau di dataran tinggi, itu biasanya suhunya lebih panas kah, lebih dingin kayak gitu? Lebih dingin. Lebih dingin lah, makanya orang pantai dan orang gunung itu berbeda dalam bentuk hal pakaian. Nah, orang pantai ada yang pakaiannya tebal, ada kan? Ya, kan ada. Nah, kalau di dataran tinggi biasanya pakaiannya itu tebal lah, sampai tangan lengan panjang dan nah, selanjutnya flora dan fauna. Pernah mendengar kata flora dan fauna? Nah, flora segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di bumi, termasuk pohon bunga maupun buah-buahan. Pohon yang terkenal di Kalimantan Selatan apa kira-kira? Kakak kasih clue. Kayunya yang paling keras. Jadi masih belum. Apa? Bilang masih teman. Ya, kayu. Kalau buahnya apa yang terkenal? Buahnya sejenis, kalau kasih clue, sejenis mangga tapi kecil. Dan ini kasturi. Ya, kasturi. Ada yang pernah makan kasturi? Ada yang pernah makan kasturi? Biasanya pohon kasturi itu relatifnya besar-besar ya, dan identik dengan hal-hal mistis. Kalau hewannya yang terkenal yang jadi maskot kita. Ya, yang hidungnya panjang adalah monyet. Itu termasuk juga.
Nah, jadi jangan sampai terpurukkan kalau keluaran. Flora itu jenis tumbuhan dan tanaman. Fauna jenis hewan. Nah, nanti di games itu biar menemukan kata yang berhubungan dengan itu. Nah, dan selanjutnya itu ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial bisa dilihat ini dapat didefinisikan atau diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar kehidupan manusia yang bisa memberikan pengaruh. Contohnya, contoh yang dekat dengan kita adalah lingkungan lingkungan sekolah. Nah, biasanya lingkungan sosial itu identik dengan masyarakat. Ada masalah masyarakat apa? Ya, masyarakat adalah sekumpulan orang yang lingkup tinggalnya berdekatan. Nah, kira-kira di sini masyarakatnya ada itu dibagi menjadi dua, ada masyarakat modern, ada masyarakat adat. Nah, masyarakat adat ini biasanya yang masih memegang teguh kepercayaan orang dulu. Contoh kepercayaan yang ada di Banjarmasin apa kira-kira? Yang masih bertahan sampai sekarang? Mandi-mandi. Ya, mandi-mandi, entah itu mandi pengantin atau mandi orang yang hamil lah. Apalagi kira-kira ada di keluarga Tian yang masih melabu nasi kuning segala macam? Masih? Ya, itu biasanya ada program digital. Biasanya di Bandung baik lo Pak, amun ali tahuan. Naga Pak. Naga Pak. Nah, biasanya kepercayaan dulu itu hanya berlaku sampai orang tua kita. Kayaknya generasi Tian kadang memakai apa itu lagi. Mungkin ada yang pernah garing karena generasi Tian itu termasuk generasi yang adat tadi kah atau modern nggak sudah? Modern. Ya, modern sudahlah. Modern itu sudah terbuka pikirannya, kadang mempercayai hal-hal yang kayak itu lagi. Itu yang terkenal kira-kira apa? Yang masyarakat yang terkenal di Banjarmasin pernah dengar kata kampung Sasirangan? Nah, kampung Sasirangan itu menjadi ciri khas dari lingkungan sosial. Letaknya itu di mana? Yang kampung Sasirangan itu ya, Pasar Lama Siring Beber situ. Ada juga kampung hijau. Segala macam. Kalau di Banjarbaru itu ada kampung pelangi. Nah, itu menjadi ciri khas dari kita. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita bagi kelompok. Berapa Mari saja. Ada yang bingung lah kenapa kita mau mempelajari mengenai lingkungan sekitar Pak? Ya itu PKN, kan geografi itu apa? Mungkin ada yang beranggapan gitu. Letak PKN-nya di mana kira-kira? Nah, letak pembelajaran pendidikan keluarga negaranya itu adalah hasil akhir dari film pelajari hari ini, yaitu dia bisa menjaga lingkungan sekitar dia, baik flora dan fauna maupun adat yang sudah ada. Nah, jadi itu tugas kita sebagai peserta ini menjaga yang tiga tadi, lingkungan fisik, flora dan fauna dan lingkungan kelompoknya itu. Oke, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi 5 kelompok. Oke, kita bagi kelompok. Oke, saya kira 30. Ya, mulai dari dia. Silakan
instruksi dari UNESCO. Nanti akan nanti akan dibagikan lembar kerja kelompok ini kepada kalian. Ini namanya temukan kata. Yang berhubungan dengan materi kita tadi ada lingkungan fisik, ada flora dan fauna, dan lingkungan sosial. Cluenya di sini, saya ambil foto itu, ada jauh lawan Banjarmasin. Cluenya ada mungkin berhubungan dengan daerah lain. Ini daerah kalsel kita. Oke, simpan jawabannya, jangan sampai terdengar kelompok lain. Totalnya ada 16 kata yang harus dia temukan. Dianggap yang perhatikan, di situ sudah ada pembagiannya. Kalau pian menemukan kata, pian harus membuat di bagian mana yang harus sesuai. Nanti di akhir pian maju ke depan mempresentasikan kenapa kira-kira masuk ke dalam program ini. Oke, sudah paham? Temukan kata, totalnya ada 16 kata. Sama Jumi. Lucu seru. Nah, adik. Satu Pak. Silakan bacakan sosial apa-apa aja. Saya masyarakat. Langsung maju ya, Mbak. Bacakan. Sisa teman biasa. LCD-nya. Silakan nomor ayo lagi mohon suaranya, silakan. Lingkungan sosial apa aja? Oke, masyarakat satu, kesilangan dua, masyarakat bangun tiga, adat, oke, daya, oke, flora dan fauna, ya, kantor, banyak, misteri, ayo boleh, terakhir, semua bisnis. Puncak, bukit, sungai, gunung, pantai. Nah, beberapa tanya. Monyet kira-kira peluang makan fauna? Fauna. Oke, silakan dulu. Oke, karena sudah kita presentasikan tadi, pada materi ini itu kita mengenal lingkungan sekitar yang mana dibagi menjadi tiga tadi. Ada lingkungan sosial, flora dan fauna, dan lingkungan fisik seperti yang kerjakan kelompok tadi. Nah, mengenai lingkungan sosial itu tadi berhubungan dengan masyarakat dan sekitarnya. Ada masyarakat adat, Dayak, pasar terapung, dan lain-lain. Kalau flora dan faunanya tadi ada monyet, durian, bekantan, kayu ulin, dan kasturi. Yang terakhir ada lingkungan fisik. Jadi ada hutan mangrove tadi, puncak, sungai, bukit, dan pantai. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup acara pada hari ini? Ada pertanyaan mengenai materi pada hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, materi kita cukupkan sampai di sini.
Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.